Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Hari ini kita membahas tentang jihad dan perang dalam Islam. Surat An-Nisa ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba 'alal qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa kakhsyatillah wa ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta 'alal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Alam taro, apakah tidak kamu perhatikan, ilal ladzina, kepada orang-orang, qila lahum, ketika dikatakan mereka, kufu aydiyakum, tahanlah tangan kamu dari berperang, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Falamma kutiba al-qitalu, setelah diwajibkan kepada mereka berperang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nas, ada tiba-tiba sekelompok orang, sebagian orang-orang munafik takut kepada manusia, seperti takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, waqalu, dan mereka berkata, Rabbana lima katabta 'alal qital, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Laula akhartana ila ajalin qarib, mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban perang kepada kami sampai beberapa waktu lagi? Qul mata'ud dunya, katakanlah kesenangan dunia itu hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang, wal akhiratu khairul liman ittaqa, akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, la tulabuna fatilah, dan tidak akan dianyas sedikit pun. Dalam tafsir Aisarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memberikan syarhul kalimat, jadi penjelasan analisis teks daripada kalimat ini. Kufu aydiyakum, kufu, tahanlah tahanlah aydiyakum, tangan kalian semua. Maksudnya apa? Tahanlah untuk melakukan peperangan, Jadi sebelum diwajibkan berperang, kutiba alaihimul qital, kutiba alaihimul qital, ay furidu alaikum, diwajibkan bagi kalian, bagi mereka, al-qitalu, peperangan. Yakhshawna, yakhafuna, yakhshawna artinya yakhafuna, mereka takut. Laul akhartana, hal akhartana, hendaknya menunda atau mengakhirkan. Fatila, al-fatil khaitun yakun fi suatin nawat. Fatil adalah benang yang ada di tengah-tengah benih, berujung musyayyadah, Jadi ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang di mana asbabun nuzulnya ayat ini disebutkan ada beberapa riwayat. Pertama, di dalam tafsir Aisarut Tafasir ini disebutkan bahwa baru ana ba'dun minal ashabir Rasulillah, disebutkan bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW talabu bil idni lahum bil qital, sebagian sahabat Rasulullah meminta izin untuk berperang. Walam yu'tan lahum, Rasulullah tidak memberikan izin kepada mereka untuk berperang. Diadami tawaful asbabil qital, karena tidak adanya beberapa terpenuhinya untuk sebab-sebab melakukan peperangan. Kemudian fakali maruna biqamatis shalah, kemudian mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat, Warai sama bi'adanullah li rasulihi biqital musyrikin. Mereka
ketika tidak diwajibkan berperang, berjihad, ya mereka minta perangan. Tetapi ketika mereka diperintahkan walamma syuri'al qitalu, ketika mereka diwajibkan untuk berjihad, ya falamma kutiba 'alaihimul qital, ketika diwajibkan mereka untuk berperang, idza fariqum minhum yakhshawna nas, ada sekelompok mereka pengecut atau takut ya untuk ikut berperang. Waqalu, dan mereka mengatakan laula akhartana ila ajalin qarib, ya hendaklah ditunda, diakhirkan, ya hendaklah ditunda sampai pada waktu-waktu yang ditentukan, ya. Kemudian ayat berikutnya, kul mata'ud dunya, kulin Allah mengatakan mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia adalah hanya sedikit, sebentar, wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa, wala tudlamuna fatila, ya. Dan wala tudlamuna fatila, dan katakanlah bahwa kau tidak dianiaya sedikit pun, Ini adalah Al-Baqarah ayat 77, ya. Ayat Baqarah ayat 77 ini adalah ayat yang bicara tentang pertama, dalam tafsir Aisyah Tafsir ini disebutkan quful istijal wal jubn wa su'a akibatihi. Jadi sebuah perilaku yang baik, yang jelek, ya, sikap tergesa-gesa dan penakut adalah salah satu perilaku atau sikap yang sangat buruk, ya. Wa su'a akibatihi, dan buruknya akibatnya. Kemudian yang kedua, al-akhiratu khairul liman ittaqa, bahwa akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa daripada isi dunia yang ada. Yang ketiga, tidak ada tempat lari dari kematian, ya, bahwa kematian kapanpun juga akan berjemput kepada siapapun, ya. Jadi di sini adalah ayat-ayat yang bicara tentang jihad, di mana jihad itu peperangan dalam Islam sebenarnya adalah sebuah sikap yang defensif, ya, ya. Karena di dalam hadis lain disebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah fa in fa'alu dzalika usmin naman. Kalau mereka sudah masuk Islam, mereka mendapatkan hak isma, hak perlindungan, ya. Jadi ayat 77 ini adalah ayat yang memberikan gambaran keadaan masyarakat jahiliyah. Mereka suka berperang, ya, meskipun karena sebab yang kecil. Jadi ayat 77 ini adalah sebuah ilustrasi gambaran tentang kondisi masyarakat jahiliyah, ya, masyarakat yang mempunyai banyak etnis, ya, banyak kabilah. Di antara kabilah-kabilah yang ada itu sering tersulut oleh sebuah peperangan, tapi dengan sebab sering tersulut peperangan di antara kabilah yang ada dari hal-hal yang kecil, ya. Setelah masuk Islam, mereka diperintahkan agar menghentikan peperangan, ya, melaksanakan sholat dan membayar zakat. Nah, sebagian dari mereka mengharapkan adanya perintah perang karena kepentingan duniawi sebagaimana kebiasaan mereka pada masa jahiliyah. Jadi ketika perang tentunya akan mendapatkan, kalau menang akan mendapatkan berbagai macam harta rampasan. Jadi motifnya itu diantaranya. Nah, kemudian ayat ini adalah memerintahkan kepada kaum muslimin agar yang enggan berperang agar mereka bersikap tenang dan menahan diri untuk tidak mengadakan peperangan terhadap orang kafir, dan mereka hanya diperintahkan melakukan sholat dan membayar zakat. Tetapi pada waktu yang mereka diperintahkan berperang untuk mempertahankan diri. Jadi peperangan dalam Islam itu adalah sebuah upaya pertahanan diri, ya.
mempertahankan diri, ternyata sebagian mereka tidak mau bersemangat untuk berperang karena takut kepada musuh. Padahal sebenarnya mereka hanya takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Kemudian malahan mereka berkata, mengapa kami tidak diwajibkan perang pada waktu ini, biarkan kami mati seperti pada biasa. Kemudian Allah SWT merintahkan pada Rasulnya agar mengatakan kepada sebagian kaum muslimin bahwa sikap mereka itu adalah sikap seorang pengecut, ya. Sikap seorang pengecut, ya. Disebutkan merupakan sikap seorang pengecut, ya, karena takut mati dan cinta kepada harta dunia, sedangkan kelezatan dunia itu hanyalah sedikit sekali, hanya sementara, ya, dibandingkan dengan kelezatan di akhirat yang abadi yang tidak akan terbatas dan hanya akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang bersih dari syirik dan akhlak yang rendah. Padahal orang-orang yang syirik dan akhlak yang rendah, ya. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah tidak akan menganiaya dan merugikan manusia, ya. Disebutkan dalam ayat qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah tidak akan menganiaya dan tidak merugikan manusia masing-masing. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya walaupun sebesar zarrah. Ini adalah ayat An-Nisa ayat 77, ya. Kemudian kesimpulan dari surat An-Nisa ayat 7 ini adalah bahwa Allah Ta'ala memberikan kecaman kepada orang-orang munafik, ya, dan orang-orang yang lemah imannya, yang tidak dapat membuktikan ucapannya dan enggan berperang karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kesimpulan ayat 77 ini adalah manusia tidak akan dapat menghindari maut jika telah sampai kepada ajalnya, ya. Ini adalah ayat 77 ayat An-Nisa. Kemudian di dalam berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 190, ya. Surat Al-Baqarah ayat 190, ya. Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqatilu fi sabilillah Waqatilu fi sabilillah wa la ta'tadu. Waqatilu fi sabilillah la yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Adalah ayat 190. Kemudian berikutnya ayat 191. Waqtuluhum haitsu sakitumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum fil masjidil haram hatta yuqatiluhum fihi wa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in taw fa innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Wa qatilhum hatta la takuna fitnah wa la yakunu dinu billah fa in taw fa innallaha fala atudwana ila dhalimin. Waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah. Alladzina yuqatiluna, orang-orang yang memerangi kamu, ya. Tetapi jangan kau melampaui batas. Jangan kau melampaui batas. Kemudian ayat 191. Waqtuluhum haitsu sakitumuhum, ya. Waqtuluhum haitsu sakitumuhum. Waqtuluhum haitsu sakitumuhum. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya,
wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatilu indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in yantahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu lillah fa in yantahu fa innallaha ghafurur rahim. Al-Baqarah ayat 190 ya. Di dalam tafsir Aisyarut Tafasir ini disebutkan waqadilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu di jalan Allah. Jadi sabilillah adalah jalan yang bisa menyampaikan untuk mendapatkan keridhaan Allah, yaitu adalah li'ilai kalimatillah. Sabilillah adalah i'lau kalimatillah ya. Jadi sabilillah adalah li'ilai kalimatillah, sebagaimana di dalam hadis disebutkan Rasulullah mengatakan man qatala litakun kalimatullah yal ulia wa huwa sabilillah, hadis sahih ya. Kemudian bahwa dikatakan sabilillah adalah sebuah aktivitas perjuangan dalam rangka meninggikan agama Allah. Meninggikan adalah kalimatullah. Itulah makna daripada sabilillah. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan ughzu fi sabilillah, berjuanglah kamu dalam bela agama Allah. Qatilu man kafara billah, bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ughzu, perangilah. Wala taqullu, jangan kau melaksanakan gulul. Gulul itu adalah mengambil harta rampasan yang belum dibagi. Wala takdiru, jangan kau berkhianat. Wala tumasilu, jangan melakukan mutilasi. Wala taqtulu, janganlah kau melakukan pembunuhan. Wala ashabus sababi, dan jangan melakukan pembunuhan orang-orang al-walid, anak-anak kecil. Wala ashabus sababi, orang-orang yang berada di rumah-rumah tempat ibadah ya. Itu di dalam hadis lain. Jadi ayat ini adalah ayat waqatilu fisabilillah, adalah di antara ayat-ayat yang pertama turun tentang perintah untuk melakukan peperangan kepada orang-orang musyrikin ya. Dan ayat ini adalah ayat mengandung izin kepada memberikan semacam Allah memberikan izin kepada Rasulullah memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Jadi ini adalah sifatnya defensif ya. Jadi kalau memang Rasulullah dia peperangi, maka Rasulullah diperintahkan untuk melawan mereka ya. Wal kafu aman yakuf ilaihim ya. Kemudian waqatilu fisabilillah qatilunakum wala ta'tadu, jangan kau melampaui batas. Innallaha yuhibbul muqtadin, ayat 190. Kemudian waqtuluhum haitsu saqiftumuhum ya. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu kejam dari perbunuhan ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatilu minal masjidil haram, dan janganlah kamu perangi mereka di dalam Masjidil Haram. Jadi pun area-area yang tidak boleh ya, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jadi sifatnya adalah defensif. Jika mereka memerangi kamu, maka perilah mereka. Demikianlah balasan orang-orang kafir ya. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim ya. Permusuhan kepada orang-orang zalim. Ini
Ini adalah ayat 193 ya. Fa ini tahu fa innallaha fa ini tahu fa innallaha fala udwana illa 'alal zalimin ya. Maka jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ini adalah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193 ya. Jadi ayat ini adalah berisi tentang beberapa poin daripada ayat tafsir 190 ini adalah pertama ayat 190 sampai ayat 193 ini adalah ayat yang mempunyai beberapa kemungkinan. Pertama, larangan bunuh diri dan melakukan hal yang menyebabkan kematian seseorang. Ya, yang kedua adalah larangan ayat 190 ini adalah pertama, tafsir dari para ayat 190 ini adalah ayat-ayat madaniyah yang termasuk di dalam ayat pertama yang memerintahkan kaum muslimin untuk berperang. Di ayat 190 ini adalah ayat yang pertama kali diperintah diturunkan oleh Allah Ta'ala, di mana ayat ini diperintahkan kaum muslimin untuk melakukan peperangan pada orang-orang musyrik apabila kaum muslimin mendapatkan serangan yang mendadak. Jadi sifatnya adalah sifatnya defensif, serangan yang mendadak. Meskipun serangan terjadi pada bulan-bulan haram, jadi Ashurul Hurum, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini Ashurul Hurum. Jadi memang sebelum Islam pun juga bulan-bulan itu orang-orang mereka itu tidak melakukan peperangan. Ya, jadi ada bulan-bulan yang memang dikatakan bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan, dikatakan Ashurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, ya. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sebagaimana dijelaskan pada ayat yang lalu. Kemudian dalam ayat 190 ini pada masa jahiliyah bulan-bulan tersebut dianggap bulan larangan berperang. Larangan itu oleh Islam diakui ya. Tetapi karena orang-orang musyrik melanggar terlebih dahulu, maka Allah mengizinkan kaum muslimin untuk membalas serangan mereka. Jadi sifatnya adalah defensif ya, bukan melakukan agresi ya, melawan penyerangan. Tapi kalau melakukan serangan kalau memang diserang ya. Kemudian berikutnya adalah sebelum hijrah tidak ada yang membolehkan kaum muslimin untuk melakukan peperangan. Ya. Di kalangan musafir pun tidak ada perselisihan pendapat bahwa peperangan itu dilarang dalam Islam pada masa itu. Di kalangan para mufassirin tidak ada perselisihan pendapat bahwa peperangan itu dilarang dalam agama Islam pada masa itu. Ya. Nah, ayat ini pada sampai ayat 194 diturunkanlah pada waktu diadakan perdamaian Hudaybiyah. Ya. Ya. Jadi maka disebut muncullah semacam perjanjian Hudaybiyah ya. Ya. Dalam ayat 190 ini Allah Ta'ala memberitakan agar kaum muslimin memerangi kaum musyrik yang memerangi mereka. Jadi waqadilu fi sabilillah. Jadi ini perintah kepada kaum muslimin karena orang-orang musyrik adalah memang melakukan penyerangan. Ya, peperangan itu hendaklah bertujuan fi sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah dan menegakkan agama. Ya. Ya. Itu adalah peperangan di dalam Islam. Nah, perang yang disebut di dalam sabilillah adalah peperangan sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim ini disebutkan Nabi Musa al-Asir radhiyallahu anhu qala su'ilana sallam anir rajuli yuqatilu saja'atan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari yang bersumber dari Abu Hasan al-Asy'ari berkata, Rasulullah ditanya tentang seseorang yang berperang karena saja'ah, karena memang ingin jagoan lah, berani karena keberaniannya. Dan ditanya tentang seorang laki yang berperang karena sakit hati, hamiyatan, sakit hati. Yang berikutnya adalah orang yang ditanya ketika berperang karena apa? Riyaan, ya, karena ingin mendapatkan pujian.
manakah di antara mereka yang disebut sabilillah? Ya, Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa sabilillah. Jadi faqatilu sabilillah. Sabilillah di sini adalah peperangan yang orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala, maka peperangan itu dikatakan fisabilillah. Riwayat Abu Hurairah Muslim. Kemudian pada ayat 191-192 orang-orang ini diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin yang memerangi mereka di mana yang dijumpai. Ya. Ini ayat 191-192. Baik tanah halal maupun tanah haram, ya, dan sekitar Makkah dan sekitarnya. Dasarnya Mekah dan sekitarnya menjadi tanah haram ialah sebagaimana dalam sebuah hadis sahih pula disebutkan wa yang dibahasnya radhiyallahu anhu qala sallam fi fathi Makkah hadal balad haramallahu yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi negara ini adalah negara yang dimana Allah Ta'ala mengharamkan ketika Allah menciptakan bumi dan langit, fahuwa haramun, ya, dihalal maka fahuwa haramun bi hurmatillah, ya. Jadi tanah yang diharamkan atau tanah yang haram sampai nanti hari kiamat, ya, artinya haram untuk melakukan peperangan, ya, tanah yang haram dibakar menjadi tanah haram sampai hari kiamat, ya, dan tidak boleh dicabut tanaman-tanamannya, tidak boleh dirusak pada berupa dirusak padang luasnya, padang sahalanya, ya, saharanya. Tidak ada seorang pun diperkirakan berperang di dalam Mekah dengan alasan bahwa Rasulullah SAW melakukan serupa itu. Katakanlah kepada mereka bahwa Allah mengizinkan hal itu kepada Rasulullah dan tidak mengizinkan kepada kamu. Riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu di Mekah itu ada namanya tanah haram, ya. Jadi ada memang ada hududul haram, batas-batas tanah haram di sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan, kemudian sebelah utara. Makanya orang kalau melaksanakan haji itu mikotnya harus di luar tanah haram. Ada mikot dari Dzul Hulaifah, ada mikot dari Hudaybiyah, ada mikot dari Jirona, ada mikot dari Tan'im, ya. Ada mikot dari Bir Ali. Itu adalah mikot, itu adalah orang yang memulai melakukan rangkaian ibadah haji harus dimulai dari tanah halal. Kemudian dalam ayat 191 dan 192 ini orang-orang Umayyah diperintahkan pula mengusir kaum musyrikin dari Mekah, karena kaum musyrik itu pernah mengusir mereka dari sana, dan keberadaan orang musyrik Mekah berbahaya bagi kemudian agama dan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar bahayanya daripada berperang di tanah haram. Maksud fitnah di dalam ayat ini adalah wal fitnah asyaddu minal qatl, adalah penganiayaan, ya, penganiayaan oleh kaum musyrikin dan kaum muslimin dengan pengusiran, penyiksaan dan perampasan harta sehingga dia memerintangi melaksanakan ibadah dan sebagainya. Jadi makna fitnah adalah tadi itu, ada berbentuk penyiksaan, penindasan, teror, perampasan harta serta menghalangi ibadah bagi kaum muslimin. Jika demikian maka orang-orang ini diperintahkan untuk membalasnya dengan peperangan juga. Demikianlah balasan orang-orang yang harus diberikan kepada kaum musyrikin. Jika kaum musyrik itu menghentikan peperangan dan akhirnya menjadi mukmin, maka mereka tidak boleh diganggu, karena hal-hal yang menyebabkan mereka harus diperangi tidak ada lagi. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian di dalam ayat 193 ayat 193 wa qatilum hatta lakuna fitnatun. Dalam ayat ini Allah Ta'ala merintahkan orang-orang mukmin agar memerangi kaum musyrikin yang memerangi mereka sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan lagi, ya, untuk menganiaya kaum muslimin dan merintangi mereka dalam melaksanakan perintah agamanya.
sehingga agama Islam dapat dijalankan sepenuhnya oleh kaum muslimin dengan tulus ikhlas, bebas dari ketakutan, gangguan dan tekanan. Kemudian jika kaum musyrikin telah menghentikan segala tindakan jahat dan mereka telah masuk Islam, maka kaum muslimin tidak diperbolehkan mengadakan pembalasan dan tindakan melampaui batas, kecuali mereka terhadap mereka yang zalim, yaitu orang-orang yang memulai lagi atau kembali kepada kekafiran dalam bid'ah orang-orang musyrikin. Ini adalah ayat 193 ya. Ayat 193. Jadi dalam ayat 190 sampai 193 ini para kesimpulannya adalah perang Sabillah ialah perang dalam tujuan menjaga kalimatullah, menjaga pelaksananya dakwah Islam. Jadi kalimatullah adalah lillahi kalimatillah adalah menyebarkan dakwah Islam dengan aman, menjaga kebebasan beragama dengan tenang, atau membalas serangan atau membela diri. Yang kedua, perang fisabilillah tidak untuk memaksa orang lain menjadi mukmin, karena iman tidak dapat dipaksakan ya. Yang ketiga, bahwa bulan Rajab, bulan-bulan Muharram ya, bulan-bulan haram yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tidak boleh diadakan peperangan. Tapi jika kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir yang sifatnya defensif pada bulan-bulan tersebut, maka kaum muslimin boleh mengadakan pembalasan. Dalam perang fisabilillah, poin yang keempat adalah dalam perang fisabilillah orang-orang mukmin tidak boleh melanggar asasi manusia seperti menganiaya orang lanjut usia, wanita dan anak-anak yang tidak ikut berperang, membakar rumah mereka, merusak tanaman, bunuh binatang ternak dan lain sebagainya ya. Nah, yang kelima, bahwa perang fisabilillah itu adalah membutuhkan biaya banyak. Karena itu pada waktu perang fisabilillah orang ini haruslah mengembangkan harta kekayaannya. Perang fisabilillah adalah memerlukan persiapan yang lengkap. Setelah semua hal tersebut diselenggarakan dengan baik, insya Allah pertolongan Allah dan kemenangan akan diperoleh. Kemudian terkait dengan ada terkait dengan persoalan jihad ya. Jihad di dalam Islam adalah afdhul jihadi kalimatul haqqin. Jadi jihad itu dari kata-kata jahada yujahidu jahdan wa jihadan. Jadi jihad adalah hal-hal yang jihad itu adalah segala hal yang mengandung unsur kesusahan atau kesulitan, masyaqqah ya. Jadi orang yang berjihad adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang menyusahkan dan menyulitkan. Makanya jihad yang disebutkan di dalam hadis disebutkan afdhul jihad kalimatul haqqin ala imamin jair. Jadi jihad yang paling utama adalah menyuarakan kebenaran atas seorang penguasa, pejabat, seorang pimpinan ya yang melakukan kesewenang-wenangan. Ya, afdhul jihad kalimatul haqqin. Jadi menyuarakan kebenaran kepada orang-orang yang pemimpin yang sewenang-wenang. Afdhul jihad kalimatul haqqin ala imamin jairin ya. Dalam berawal dari makna jihad dalam Islam ya, di dalam hadis itu banyak ditemukan ya. Ada seorang perempuan ya izin kepada Rasulullah untuk ikut terlibat dalam peperangan. Apa kata Rasulullah? Qala jihadukunna al-hajju. Jadi haji juga jihad ya. Haji itu juga jihad. Jadi jihad itu punya makna dimensi yang sangat luas. Ya. Tadi sudah disebutkan man qatala litakuna kalimatullah termasuk dalam meninggikan kalimat Allah, menyebarkan dakwah. Kalau sekarang ya menjadi dai di pedalaman, menjadi relawan sebagai guru ya, mengabdi yang tanpa mendapatkan honor, itu juga termasuk jihad. Jihad di dalam era sekarang ya banyak sekali. Sebagai relawan, termasuk jihad
dalam terkait dengan corona, relawan dalam rangka membantu pemerintah sebagai relawan dalam menanggulangi corona juga termasuk jihad, ya. Ya, itu adalah makna jihad dalam perspektif sekarang adalah luas sekali. Ya. Menjadi seorang guru, seorang dai di pelosok di pedalaman, dengan mereka tidak menginginkan misalnya bayaran sedikit pun juga bagian daripada sebuah jihad, ya. Itu jihad dalam konteks sekarang. Bisa aja melalui media sosial, ya, menyebarkan, membuat YouTube, ya, tapi tidak hanya tujuan tidak ingin hanya sekedar profit, ya, memberikan pencerahan melalui media-media elektronika agar bisa mempunyai pemahaman yang Islam yang benar, juga makna jihad, ya. Jadi jihad dalam konteks sekarang tidak harus berperang. Perang adalah sekarang bisa melakukan ghazwul fikri, peperangan melalui sebuah peradaban, peperangan melalui sebuah media cetak, media elektronika, ya, melalui media sosial, ya. Bagaimana ingin amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan nilai-nilai kebenaran, itu adalah bagian daripada sebuah jihad, ya. Man qatala taqud kalimatullah yal ulya fahuwa fisabilillah, ya. Ini adalah pengertian jihad di dalam Islam, adalah mempunyai sebuah pemahaman yang luas, ya. Membebaskan buta aksara, memberikan pengajian, pencerahan, taklim kepada orang-orang di pedesaan, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, ini juga bagian daripada jihad, ya. Membebaskan mereka dari buta BTA, buta tulis dan buta aksara, itu juga bagian daripada jihad, ya. Nah, jihad di dalam konteks sekarang adalah mempunyai dimensi yang sangat luas, ya. Ya, dalam konteks ini adalah jihad di dalam Al-Quran, ya, karena pada saat itu tentunya cakupan jihad tidak seperti sekarang, ya. Jihad secara fisik pada saat itu, tapi jihad dalam sekarang adalah jihad di dalam masa teknologi, masa informasi. Jadi itu adalah lebih dahsyat lagi, adalah jihadul fikri, ya. Jihad melalui sebuah pemikiran, perang peradaban. Ini yang lebih dahsyat lagi, ya. Bagaimana media-media barat, ya, dalam rangka menyerang Islam melalui penyebaran hoax, itu juga termasuk bagian daripada kita lawan, itu adalah bagian daripada sebuah jihad. Bagaimana menekan Islam sesuai dengan yang proporsional, Islam yang sebenarnya, Islam yang tidak dikotori oleh tangan-tangan yang di mana orientalis, ya, itu adalah berusaha untuk menunggangi terhadap Islam yang sebenarnya, mengotori, ya, memutarbalikan Islam tidak sesuai dengan fakta. Itu adalah bagian daripada jihad, termasuk bagaimana orang-orang Islam, ya, yang dilakukan oleh Presiden Prancis Macron, ya, itu adalah salah satu dalam rangka menjelekkan Islam, mencederai Islam. Itu adalah bagian daripada upaya kita untuk melawan upaya-upaya mencederai daripada Islam. Ya, itu adalah bagian daripada jihad, ya. Kita berusaha, ya, umat Islam melalui berbagai macam tuntutan akan memberikan sanksi pada orang yang mencoba mencederai terhadap nilai ajaran Islam. Ini adalah jihad di saat sekarang, adalah jihad dalam berbagai macam aspek kehidupan, terutama melalui berbagai macam media. Begitu luar biasanya upaya-upaya liyutfi'u nurullahi bi-afwahihim, untuk meluluhkan, meruntuhkan cahaya Allah, agama Allah dari muka bumi ini. Walan tardu angkal yahdu wan nasara hatta tabi'a millatahum. Usaha-usaha orang non-muslim adalah dalam rangka menyudutkan, menghancurkan Islam agar tidak ada di muka bumi ini. Saya kira itu adalah pemahaman jihad di dalam Islam. Jadi jihad itu adalah upaya yang membutuhkan sebuah kekerasan, membutuhkan modal, membutuhkan
hal-hal yang susah itu adalah makna jihad ya. Saya kira itu tadi sudah dijelaskan berbagai macam hal berada makna fisabilillah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.